Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita melanjutkan pembahasan kitab Muslim tetapi musyrik. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 50. Kitab kita ini sampai di halaman 200. Jadi alhamdulillah kita sudah seperempat jalan. Sabar ya, kita yang penting kita jalanin aja dan kita nikmatin ilmunya dari awal sampai akhir, biar nanti ilmunya berkah, ilmunya lengkap, ilmunya full, nanti pemahaman tauhidnya lengkap, pemahaman kaidah tentang membedakan syirik mana bukan juga lengkap insya Allah, dan kita bisa amalkan sehari-hari. Karena sayang kalau kita nggak belajar, karena kebanyakan orang beragama dengan berdasarkan prasangka, berdasarkan kan begini, setahunya dari nenek moyang begini, kata kakek ana begini, katanya itu begini, ya kan? Jadi makanya kita kalau misalnya beragama itu harus berdasarkan Al-Quran dan dalil, bukan berdasarkan katanya si orang begini, katanya si ini begini gitu. Dan bagaimana kita bisa tahu dalil? Kita dengan belajar, kita bisa tahu kaidah tauhid itu seperti apa, terus kita bisa tahu bentuk-bentuk syirik itu seperti apa gitu. Dan makin kesini syirik tuh makin bergabung dengan dunia digital. Jadi ada yang di WA, ya kan? Ada yang di mana lagi tuh? Ada yang di website, ada yang di macam-macam. Bahkan teman-teman ada yang dari aura, ada yang apa gitu kan. Baik, nanti kita bahas lebih dalam. Sekarang kita buka dulu di halaman 50. Ana share screen dulu ya. Sebentar, sambil admit all dulu ini yang join. Share screen. Bisakah? Baik. Bisa dilihat, Sam? Halaman 50 ya teman-teman ya. Jadi gini, sebagai pembukaan, mengingat karena sekarang udah hari Jumat, jadi mengingat yang hari Selasa. Jadi kita lagi mempelajari bagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut agama yang hanif. Agama yang hanif adalah agama yang lurus. Agama yang lurus adalah agama yang menghadapkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala bentuk kesyirikan, yaitu bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya fokus hanya untuk ibadah kepada Allah semata. Itu pembahasan kita di bab yang halaman 50 ini ya, insya Allah ya. Isam boleh dibaca, Sam? Akan tapi, tujuan penciptaan manusia adalah yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Oleh karena itu,
Orang-orang yang menyembah selain Allah adalah orang-orang yang menyelisihi tujuan penciptaannya serta menyelisihi perintah dan syariat. Ibrahim adalah bapak dari para nabi yang diutus setelahnya. Semua nabi adalah keturunan beliau. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Waja'alna fi zurriyatin nubuwwata wal kitab." Dan kamu jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Semua nabi berasal dari Bani Israel. Seluruh nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim, kecuali Nabi Muhammad yang berasal dari jalur keturunan Nabi Ismail. Dengan demikian, seluruh nabi merupakan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini merupakan kemuliaan tersendiri bagi beliau. Jazakallah khair, Isam. Baik, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa manusia, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Maksudnya kepada Allah semata itu beribadahnya ya. Jadi bukan selain itu gitu. Jadi nggak ada bentuk ibadah-ibadah kepada selain Allah tuh nggak ada. Jadi kalau orang-orang yang menyembah selain Allah adalah orang-orang yang menyelisihi tujuan penciptaannya serta menyelisihi perintah dan syariat. Jadi beribadah itu bukan hanya yang dipikir beribadah itu sholat, sedekah, zakat, tapi masih ada loh bentuk-bentuk ibadah yang lain seperti ibadah hati, ya kan, tawakal. Ada kan orang atau takut juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada takut yang sifatnya alami ya, natural, seperti takut sama ular, takut sama harimau gitu kan. Tapi yang dimaksud takut ini kayak misalnya lewat pohon terus ketakutan gitu. Nah itu takut-takut yang nggak dibolehkan dalam Islam tuh. Jadi itu menyelisihi syariat. Dan pembahasan kita adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah bapak dari para nabi yang diutus setelahnya. Kenapa sih? Kita pasti teman-teman pernah tahu kalau salawat ada salawat Ibrahim, nggak ada tuh salawat Nabi Nuh, salawat Nabi Adam, cuma ada salawat Ibrahim sama salawat Nabi Muhammad SAW. Penjelasannya di sini. Jadi kalau misalnya nanti ditanya sama anak, sama suami, sama ibu, sama bapak, tahu tuh jawabannya. Kenapa sih? Karena Ibrahim adalah bapak dari para nabi yang diutus setelahnya. Jadi semua nabi yang diutus ujungnya itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi semua nabi adalah keturunan beliau. Oleh karena itu Allah berfirman seperti yang dibacakan oleh Hisam tadi. Dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Maksudnya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi semua nabi berasal dari Bani Israel. Seluruh nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kecuali Nabi Muhammad SAW yang berasal dari jalur keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu kan punya anak, ya kan? Punya anak namanya Nabi Ismail. Nah, dari jalur Nabi Ismail khusus lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan kemuliaan tersendiri bagi Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah ayah atau pucuk dari para nabi, teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, yakni sebagai teladan bagi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Jadi Nabi Ibrahim itu sebagai teladan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan orang Quraisy, kalau dibilang beragamalah seperti agama Nabi Ibrahim, mereka sebenarnya nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Karena mereka tahu ujungnya itu Nabi Ibrahim semua mereka tuh. Jadi mereka sebenarnya nggak bisa bantah, tapi karena hawa nafsu, karena gengsi, karena merasa lebih mulia, mereka nggak mau tuh, dan mereka merasa tersinggung gitu. Makanya mereka nggak mau terima. Tapi kalau dibilang beragama seperti agama Nabi Ibrahim, mereka tuh tahu, tapi mereka nggak mau terima.
Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Quran Surat An-Nahl ayat 120. Maksudnya adalah imam yang dapat dijadikan teladan. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Ya kan? Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibrahim telah mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga para nabi yang lain. Seluruh nabi mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan berbagai peribadahan kepada selainnya. Jadi ya, teman-teman paham ini. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sebagaimana juga para nabi yang lain. Seluruh nabi itu ajarannya, pokoknya itu selalu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan segala macam bentuk peribadahan kepada selainnya. Jadi meninggalkan kesyirikan. Jadi kalau teman-teman pahami, semua nabi itu mengajak buat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa baca ayatnya, Sam? Surat An-Nahl ayat 36 sampai bawah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibu tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah. Dan jauhilah tagut. Yang dimaksudkan dengan tagut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim adalah sesuatu yang disembah, diikuti, atau ditaati oleh seorang hamba dengan melampaui batas. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Adapun syariat para nabi berupa perintah, larangan, penghalangan, dan pengharaman berbeda-beda sesuai kebutuhan umat saat itu. Baik. Jadi gini, Nabi Ibrahim itu punya anak Ishak dan Ismail. Dari Ismail itu alaihissalam lahir Nabi Muhammad SAW keturunannya. Sedangkan dari Nabi Ishak lahir Yakub dan keturunannya. Jadi Nabi Muhammad SAW dimuliakan dengan hanya melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan nabi-nabi yang lain dari Nabi Ibrahim juga, tapi keturunannya Nabi Ishak. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, Ibrahim telah mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya kan? Dan sungguh telah kami mengutus rasul kepada tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah togut. Nah, di sini nih kita pahami nih. Jadi semua nabi hanya mengajak untuk semua rasul. Jadi teman-teman harus bedain dulu nih, tahu nabi sama rasul tahu bedanya enggak? Ada banyak perbedaannya. Jadi gini, kalau Rasul itu diutus kepada umat yang menyelisihi, sedangkan Nabi diutus kepada umat yang bisa jadi sebelumnya sudah ada Nabi sebelumnya dan dengan syariat Nabi sebelumnya. Jadi kalau Rasul diutus dengan kitab yang baru, sedangkan Nabi diutus bisa jadi dengan kitab syariat sebelumnya. Dan kalau Rasul itu lebih afdol, lebih baik. Karena apa? Karena dia berjuang tuh. Sedangkan sebagaimana kalau Nabi di Bani Israel aja banyak nabi diutus. Ada yang disebutkan, ada yang nggak disebutkan. Ya kan seperti Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Jadi, nah kalau Rasul itu menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah togut. Jadi semua diutus hanya untuk mentauhidkan Allah. Yang kita pelajari ini hanya apa? Pelajaran untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana ajaran para nabi-nabi terdahulu. Jadi pelajaran kita ini sebenarnya sungguh mulia teman-teman. Tinggal kitanya aja yang mau serius apa enggak gitu kan. Dan jauhilah togut. Masih ingat gak togut pelajaran usul Salasa kemarin? Togut adalah secara bahasa melampaui batas, ya kan? Yang dimaksud togut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, adalah sesuatu yang disembah atau diikuti atau ditaati oleh seorang hamba dengan melampaui batas. Maksudnya gimana melampaui batas? Maksudnya, dan dia tidak ridho, ada tambahannya ya, karena kalau misalnya seseorang ridho disembah, berarti dia togut. Kalau dia tidak ridho, berarti dia bukan togut. Kenapa dia nggak? Kan ada yang nanya gini, bagaimana kalau Nabi Isa alaihissalam? Dia togut dong, soalnya dia disembah.
Ada yang nanya gitu. Enggak, karena kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam enggak ridho dia disembah. Ya kan? Dan penyembahan itu terjadi ketika dia sudah enggak ada. Jadi makanya bisa dibilang Nabi Isa alaihissalam bukan seseorang yang togut. Yang togut itu orang-orang yang disembah dan dia tahu dan dia ridho. Misalnya ada yang sujud-sujud, cium-cium kakinya, ada yang cium tangannya bolak-balik, air bekas minumnya direbutan, atau puntung rokoknya direbutin juga. Buat apa juga ya puntung rokok direbutin? Atau gelas plastik bekas minumnya diiniin. Teman-teman kan pasti kadang suka lihat, oh udah siap nih pas kiainya mau turun dari mimbar, set langsung ada 5 orang langsung gerbut memegang gelasnya, ya kan? Oh nyari berkah, ngalah berkah. Dan kalau kiainya ridho, togut, karena keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Jadi kalau misalnya dan kita juga misalnya gini, kita nggak boleh ngikuti ulama walaupun dia menyimpang, dia melakukan maksiat, kita tetap ikutin, jangan, ya kan? Kita harus tahu dia berdasarkan Al-Quran dan hadis atau enggak gitu. Kalau memang ia berdasarkan Al-Quran dan hadis, nggak mungkin dia melakukan hal-hal seperti itu, teman-teman. Pasti dia akan berusaha berhati-hati. Kadang afwan ya, kadang ada kiai gitu, atau ustadz, atau habib, atau siapa gitu, merokok, terus ngajakin orang-orang untuk merokok juga. Kan kita dilarang merokok, ya kan? Gimana coba? Bahkan kadang dicarikan dalilnya, merokok itu ini itu baik buat ini, buat tahajud apa segala macam gitu alasannya. Kan nggak seperti itu gitu. Jadi kita ikuti, selama mengikuti Al-Quran dan hadis kita wajib taat. Tapi kalau udah bertentangan nggak boleh, teman-teman, ya kan? Sampai mana tadi? Togut ya. Nah, mengenai adapun syariat para nabi berupa perintah atau larangan itu berbeda-beda, dan itu sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Isam boleh baca lagi, Sam? Halaman 53, Sam. Allah telah menetapkan suatu syariat, kemudian dihapus dengan syariat lain. Sampai akhirnya datanglah syariat Islam yang menghapus seluruh syariat sebelumnya. Inilah syariat syariat Islam inilah yang berlaku hingga hari kiamat. Adapun ajaran pokok para nabi, yaitu ajaran tauhid, tidak terhapus dan tidak akan pernah terhapus. Agama para nabi adalah satu, yaitu agama Islam, yang bermakna mengikhlaskan agama kepada Allah dengan tauhid. Adapun syariat para nabi berbeda satu sama lain dan bisa dihapus. Akan tetapi, ajaran tauhid dan akidah sejak masa Nabi Adam hingga Nabi terakhir atau Nabi Muhammad semuanya mengajak kepada tauhid, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Ketaatan kepada Allah pada setiap saat adalah dengan melaksanakan syariat yang diperintahkan olehnya. Syariat tersebut bisa dihapus dengan syariat lainnya. Dengan demikian, syariat yang menghapus nasikh tersebut berkedudukan sebagai ibadah. Sedangkan syariat yang dihapus, mansukh, tidak berkedudukan sebagai ibadah lagi. Jadi gini, Allah menetapkan suatu syariat kemudian dihapus dengan syariat lain. Sampai akhirnya datang syariat Islam yang menghapus seluruh syariat sebelumnya. Ya, syariat Islam inilah yang berlaku hingga hari kiamat. Adapun ajaran pokok para nabi, yaitu ajaran tauhid, tidak terhapus dan tidak akan pernah terhapus. Nah, kita kunci di kata sampai akhirnya datanglah syariat Islam yang menghapus seluruh syariat sebelumnya. Jadi semenjak Nabi Muhammad SAW datang syariat Islam hingga hari kiamat itu udah syariat Islam aja, nggak ada lagi syariat-syariat lain yang akan turun tiba-tiba gitu, nggak ada. Dan kita memang sebagaimana Allah ridho hanya syariat Islam, hanya Islam yang bisa diterima. Jadi nggak ada pengakuan terhadap syariat Nabi Isa, pengakuan terhadap syariat Nabi Nuh, pengakuan terhadap syariat Nabi Musa, nggak ada lagi udah. Semua harus balik dan tunduk dan patuh kepada syariat Islam.
Bagi yang masih menjalankan syariat Nabi Isa alaihissalam harus pindah. Jadi bukan berarti ya udah kita masing-masing toh dulu pernah ada Nabi Isa, enggak. Karena syariat tersebut sudah dihapus. Jadi hanya syariat Islam yang berlaku. Ya, dikunci di situ ya. Dan inti setiap syariat adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid ini nggak akan terhapus dan tidak akan pernah terhapus. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Agama para nabi adalah satu, yaitu agama Islam. Jadi agama intinya tuh dari zaman dulu adalah Islam yang bermakna mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ya. Adapun syariat para nabi, ini teman-teman harus beda ini antara satu pokok agama yang satu syariat. Kalau pokok agama itu tauhid. Tauhid tuh kita udah belajar dari kemarin-kemarin diulang-ulang. Apa? Masih ingat gak tauhid? Ana jadiin pertanyaan kuis ya. Yang bisa jawab ketik di chat. Yang pernah dapat jangan dulu, yang belum pernah dulu ya. Nah, sedangkan syariat Islam tuh bisa berbeda-beda antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Dan ketika Nabi Muhammad SAW, syariat itulah yang dipakai hingga kiamat. Bukan ada syariat tiba-tiba kita mau jalanin syariat Nabi Isa deh. Enggak bisa. Ini bukan pilihan kita, udah ditentukan. Akan tetapi ajaran tauhid dan akidah sejak masa Nabi Adam hingga Nabi terakhir semuanya mengajak kepada tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya gini, nih coba dipahami ya. Gimana kalau sebagaimana kalau syariat Nabi Muhammad SAW, kita kalau mau sholat boleh di mana saja di muka bumi Allah, kecuali di tempat-tempat yang kotor ya. Jadi kita di bumi Allah di mana-mana boleh kita sholat. Berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya, mereka harus sholat di tempat-tempat ibadah. Jadi ada tempat-tempat ibadah khusus. Jadi kalau mau beribadah harus di situ. Nah, lalu juga misalnya syariat Islam ada sahur. Syariat sebelumnya nggak ada sahur. Bayangin, dari semenjak mau tidur malam suruh puasa tuh sampai balik lagi tuh sampai maghrib lagi. Kalau Islam kita disunahkan sahur. Betapa kita dimudahkan kan? Dan syariat Islam itu teman-teman diciptain untuk memudahkan manusia. Karena manusia kalau dibiarkan begitu saja nggak ada bedanya sama hewan. Makanya diberikan syariat agar pertama, anak kasih contoh, syariat toharoh atau bersuci. Apa nggak manusia jadi bersih? Bayangin, orang yang berwudu 5 kali dibilang bagaikan mensucikan bila di depan rumahnya ada sungai dan dia mandi di situ. Apa nggak bersih kita berwudu? Belum lagi syariat yang lain, puasa, sholat. Terakhir kan ada penelitian tuh menemukan kalau gerakan-gerakan sholat ketika sujud itu ketika kita meletakkan kepala ke tanah itu ada satu sel saraf yang terkena aliran darah hitungan detik aja. Coba teman-teman lihat deh di internet ada tuh, dan itu baru ketahuan sekarang tuh. Terus bagaimana syariat-syariat yang lain masih banyak, kitanya aja yang kadang suka so tahu, yang ngerasa lebih pinter. Padahal besok kita mau makan apa nggak tahu. Kita udah niat besok mau makan nasi uduk semur jengkol misalnya. Tapi tiba-tiba ada yang nganterin steak, ya kan? Nggak jadi tuh niat kita tuh. Kita nggak tahu tuh mau makan apa. Makanya kayak kita makan makan roti atau kita makan coklat. Ya kan roti coklat nih. Kita nggak tahu nih yang ngalir di darah kita tuh coklat duluan apa roti. Ya kan yang diolah di lambung itu apa coklatnya apa rotinya dulu. Nggak ada yang tahu. Masih kita mau merasa lebih tahu dengan syariat Islam. Nggak bakal mampu kita, bro. Ya kan? Nah, balik lagi mengenai syariat Islam dan syariat yang sebelumnya yang dihapus. Contoh lagi nih. Tapi ada yang nanya gini. Gimana tuh kalau syariat Nabi puasa Daud? Nah, tuh ada yang nanya gitu. Bukannya itu puasanya Nabi Daud tapi kita kerjain. Loh, berarti kita ngerjain syariat Nabi Daud dong. Ada yang bisa jawab nggak? Nah, kalau itu pertanyaannya, kenapa kita mengerjakan puasa Nabi Daud? Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam Sahih Bukhari
Yang Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baiknya puasa sunnah adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi kita mengerjakan puasa Daud, misalnya ada teman-teman yang ngerjain puasa Daud. Jadi puasa Daud itu selang-seling. Puasanya tuh hari ini puasa, besok enggak, terus besok lagi puasa, selang-seling. Jadi kita kalau ditanya, kenapa kau puasa Nabi Daud? Kan bukan syariat Islam. Kita katakan karena puasa Nabi Daud merupakan puasa sunnah yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari. Nah, gitu tuh mantap tuh jawabannya. Jadi kenapa kau puasa Daud? Nah, apa ya? Ntar dulu deh, Anda nanya-nanya dulu. Enggak, harus bisa jelasin. Karena kita harus tahu dalilnya. Jadi kita ngerjain suatu amalan, kita harus tahu. Ya kata si Taufik begitu sih. Lah, jangan, kita hak beragama tuh harus ada pondasi, ada dasarnya. Ya kan? Jadi sekarang teman-teman udah paham ya. Terus nih anak kasih contoh lagi deh, perbedaan syariat. Contoh syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau misalnya bertaubat nih, ajaran Nabi Musa, syariat Nabi Musa, kalau bertaubat disuruh apa? Suruh bunuh diri tuh. Disuruh bunuh diri. Kalau syariat Islam enggak, bertobat, taubat nasuha kita diperintahkan. Ya kan? Lalu juga kalau syariat Nabi Musa alaihissalam, kalau misalnya pakaiannya terkena najis, suruh potong pakaiannya. Kalau Islam, kalau terlihat suruh percikan air, suruh bersihkan sampai hilang, ya kan? Betapa mudahnya agama Islam. Nah, jadi sekarang teman-teman pahami, jangan sampai ada yang mengatakan kan, ya bolehlah pakai agama Nabi Isa, kan dulu ada sebelum Islam. Enggak, semenjak sudah ada Islam, semua syariat itu terhapuskan dan masuk ke dalam agama Islam. Nah, pokoknya terus mengalir dari dulu, di mana tauhid, mengajak ke tauhid, beribadah kepada Allah semata. Ketaatan kepada Allah pada setiap saat adalah dengan melaksanakan syariat olehnya yang diperintahkan. Nah, jadi bentuk ketaatan adalah kita melaksanakan syariatnya. Dengan demikian, jadi kita udah paham nih, syariat yang dihapus, yang dulunya termasuk ibadah, udah tidak bisa disifati ibadah lagi. Karena sudah berganti dengan syariat yang berikutnya. Dan syariat terakhir adalah Islam. Dan itu yang kita laksanakan hingga hari kiamat. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya Nabi baru, Rasul baru tuh nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam Haji Wada bahwa Allah mengatakan bahwa sudah disempurnakan agama Islam. Sempurna teman-teman. Jika dikatakan sempurna, nggak ada lagi di atas sempurna. Ya kan? Misalnya ada yang bikin kue nih, masak kue nih ya, baru masak belajar pertama kali nih. Lagi lockdown gini biasanya tiba-tiba ada yang punya bakat-bakat terpendam nih, tiba-tiba bikin kue, lihat resep di Google, jadi enak. Setiap orang yang ngerasain sempurna, sempurna. Nah, kalau udah bilang sempurna, ada nggak yang lebih enak dari itu? Nggak ada, udah batas atas tuh. Dan sebagaimana Islam jika sudah sempurna, nggak ada lagi yang mampu menyempurnakannya. Nggak ada lagi yang bisa bilang, oh ini kan baik, ini kan lebih baik, ini kan lebih afdol. Sebagaimana Islam mensyariatkan sholat subuh 2 rakaat. Jika memang sudah disyariatkan sholat subuh 2 rakaat, nggak bisa kita bilang, Ana baru bangun tidur nih, lagi seger-segernya. Ana mau sholat subuh 6 rakaat deh. Bisa kita bilang gitu? Nggak bisa. Kenapa? Karena udah ditentuin. Walaupun menurut kita baik. Nggak bisa teman-teman. Kita wajib tunduk dan patuh melaksanakan syariat yang diperintahkan. Nah, oke ya. Jadi semoga mengenai syariat yang dihapus, lalu syariat Islam yang hingga sampai akhir zaman udah jelas insya Allah.